Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Jamaah sholat tarawih yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama hamba-hamba Allah yang saleh di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, dalam waktu lebih kurang 15-20 menit kemudian, izinkan saya untuk berbicara tentang Ramadan, tangga pendakian spiritual. Saya akan bagi tema ini dalam dua subtema. Yang pertama adalah bagaimana kita mendaki secara spiritual. Yang kedua, apa hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini memang tinggal di bumi, tetapi kita bukan untuk bumi. Kita memang tinggal di bumi, tetapi kita harus meninggalkan alam terestrial supaya kita bisa masuk ke alam langit. Dan kalau kita melihat seluruh doktrin agama, ajaran-ajaran agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, semuanya adalah ajaran langit yang kalau diamalkan oleh penduduk bumi, maka penduduk bumi itu akan melangit. Salat itu dari langit, puasa itu dari langit, haji itu dari langit, Al-Quran itu dari langit. Semua ajaran agama datang dari langit. Tetapi begitu sampai di bumi, dia akan membumi. Sehingga Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaidan dalam kitab beliau Fiqh Dakwah, Usulud Dakwah, dia menjelaskan bahwa agama itu adalah misaliyah, sangat-sangat ideal. Tetapi begitu datang ke bumi, dia menjadi waqi'iyah, sangat-sangat realistis. Jadi tidak ada satupun ajaran langit yang tidak bisa diamalkan di muka bumi ini. Coba kita cek satu persatu. Tidak ada satupun ajaran langit yang tidak bisa dibumikan. Dari 5 rukun Islam, semuanya adalah ajaran langit yang membumi. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ajaran langit. Kemudian datang ke bumi ini dan diamalkan oleh penduduk bumi. Dengan itu manusia yang mengamalkannya itu akan menjadi manusia langit. La ilaha illallah. Sehingga di dalam Al-Quran, di saat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kalimat la ilaha illallah ini, itu diumpamakan oleh Al-Quran seperti kasyajaratin thayyibah. Al-Quran memulai ayatnya dengan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat thayyibah? Seluruh ulama tafsir sepakat yang dimaksud dengan kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang sangat baik. Asluha tsabitun wa far'uha bis sama. Akarnya menancap dalam ke bumi, tetapi daunnya tinggi menjulang ke langit. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah tafsir kita menemukan kalau ada ayat dimulai dengan alam taro, ayat itu sedang bercerita tentang sesuatu yang maha dahsyat. Coba lihat Bapak Ibu di dalam Al-Quran, seluruh ayat yang dimulai dengan alam taro pasti ceritanya yang besar-besar. Di saat Allah bercerita tentang ada tentara datang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, itu bukan persoalan kecil, Pak. Ka'bah yang dibangun dari zaman Nabi Adam
dibangun oleh malaikat, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga setiap kita tawaf keliling Ka'bah itu, begitu kita mulai dari Hajar Aswad, yang kita ucapkan apa pertama kali? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata para ulama, kenapa kita ucapkan subhanallah? Subhanallah itu ditujukan kepada malaikat yang pertama kali menancapkan pancangnya Ka'bah. Kemudian alhamdulillah, itulah Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illallah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar disempurnakan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat situs yang sangat monumental ini ingin dihancurkan oleh seorang jenderal dari Yaman, itu sebuah peristiwa yang dahsyat. Tatkala Allah menceritakan peristiwa ini, Allah mulai dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan misalnya dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud tentang pencarian identitas ketuhanan, eksistensi ketuhanan itu juga Allah mulai dengan kalimat alam tara. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat sebuah cerita? Tidakkah engkau melihat bagaimana seorang hamba Allah berdialog dengan raja tentang Tuhannya? Itu sebuah peristiwa besar. Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam yang dianggap sebagai aban nubuwah, abul anbiya, bapaknya para nabi, dan diakhiri oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid itu adalah kalimat yang datang dari langit, diamalkan oleh penduduk bumi sehingga penduduk bumi ini melangit. Sehingga siapapun yang memegang kalimat la ilaha illallah, jiwanya tinggi menjulang ke langit. Bahkan sahabat-sahabat dulu, dia rela meninggalkan kampung halamannya di tanah Mekah, dia ikut bersama Rasulullah ke Madinah. Itu bukan karena dorongan apapun. Dorongan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh misi-misi perjuangan terasa ringan oleh para sahabat dan para mujahid dan para ulama, karena di dalam hati mereka ada kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha itu adalah kalimat datang dari langit, diamalkan oleh penduduk bumi. Dengan diamalkan, penduduk bumi itu akan menanjak tinggi ke langit. Itulah pendakian spiritual. Kemudian kita melihat bagaimana lagi sholat, zakat, puasa, haji. Itu satu ajaran yang datang dari langit, yang satu pun tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan oleh penduduk bumi. Bahkan di saat Al-Quran bercerita tentang kisos, walaupun dalam undang-undang hukum pidana kita tidak ada istilahnya pembunuh dibunuh, walaupun ada juga sekarang jenderal yang dituntut hukuman mati misalnya. Maka di dalam kisos itu ada kehidupan, kata Quran. Subhanallah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos, bahkan itu kehidupan bagi manusia. Kenapa? Tatkala pembunuh dibunuh, maka orang berpikir untuk membunuh. Dengan berpikir untuk membunuh, eksistensi kehidupan terjaga dengan baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, maka seluruh ajaran yang datang dari langit itu, yang bersumber dari Allah, datang ke alam terestrial, diamalkan oleh penduduk bumi, maka penduduk bumi ini akan melangit. Dengan satu catatan adalah bahwa penduduk bumi kalau ingin melangit, dia harus meninggalkan pakaian-pakaian kealamannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah dan sangat berat dalam timbangan Allah, dan itu luar biasa, sangat mudah untuk diucapkan. Apa kalimat pertamanya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tatkala kita selesai dalam solat kita, setelah kita assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri,
Kalimat pertama kita astaghfirullahalazim, kemudian kita dianjurkan untuk berzikir 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali apa? Allahu Akbar. Sebelum alhamdulillah, sebelum Allahu Akbar, yang pertama kali apa? Subhanallah. Subhan itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak ingin berenang, jangan coba-coba pakai pakaian yang memberatkan Bapak Ibu semua. Dipastikan tenggelam dalam perenangan itu, tidak sampai di tujuan. Kalau ingin berenang, maka tanggalkan pakaian-pakaian kita yang memberatkan itu. Maka kata subhan itu berasal dari kata sabiha, berenang. Artinya orang tidak akan sampai pada puncak pendakiannya kalau dia tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat memberatkan proses-proses pendakian-pendakian spiritual itu. Maka oleh karena itulah di dalam Al-Qur'anul Karim, di saat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata subhana itu, pasti kalau bukan perbuatan itu hanya Allah yang bisa melakukannya, atau maknanya adalah la ilaha illallah. Tak ada orang yang mampu memperjalankan Nabi Muhammad dari Makkah ke Yerusalem, naik ke langit ketujuh, sebelum orang bertanya peristiwa ini nyata atau tidak. Ayatnya Allah mulai dengan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setinggi apapun kemampuan teknologi manusia saat ini, maka mereka tidak akan mampu menciptakan keberpasangan dalam makhluk yang diciptakannya. Kemarin saya melihat ada sebuah negara menciptakan robot perempuan, mirip betul perempuan. Tetapi satu yang tidak mereka bisa ciptakan, yang pertama nyawa, yang kedua keberpasangan. Kenapa? Keberpasangan itu adalah given dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala Allah bercerita tentang keberpasangan di dalam surat Yasin, Allah mulai dengan kata subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan keberpasangan itu. Jadi proses pendakian spiritual itu adalah sebuah misi agama samawi, karena memang seluruh ajaran langit itu membumi. Tatkala diamalkan oleh penduduk bumi, maka dia akan melangit. Orang-orang yang mengamalkan ajaran langit, makannya masih makanan bumi, dia tinggal di bumi, berjalan di permukaan bumi, tapi hatinya sudah tidak di bumi. Di mana hatinya? Jauh di langit sana. Kalau jauh di langit sana, maka hinaan tidak berpengaruh, pujian pun tidak berpengaruh. Kenapa? Yang dia cari siapa? Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, subhanallah itu dalam kajian-kajian ulama teosofi itu ada tanzih kudusi, ada tanzih subuhi. Tanzih kudusi itu adalah menafikan Allah dengan segala kekurangan yang ada, dan tanzih subuhi adalah menyamatkan bagi Allah seluruh kehebatan dan kemahadahsyaan. Sehingga dalam Kamus Bahasa Indonesia atau dalam KBBI, tatkala kita menulis skripsi, tesis, disertasi, kata maha itu selalu pakai huruf kapital. Apa di situ? Bahwa itu kita ingin menunjukkan bahwa kemaha itu hanya ada milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Satu baru subtema sudah hampir 15 menit. Kita lanjut 5 menit lagi ya. Oke. Soalnya saya dibisik 20 menit Ustaz. Oke. Baru satu tema sudah 15 menit. Baik, yang kedua. Apa tadi yang kedua? Subtemanya. Ngantuk. Yang kedua apa subtemanya tadi? Yang pertama tadi adalah pendakian spiritual. Yang kedua adalah apa hubungannya dengan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ada 3 hubungannya dengan Ramadan itu. Yang pertama adalah yang mampu melaksanakan Ramadan adalah orang yang tersambung dengan langit. Sehingga ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan, kalau kita menemukan di dalam Al-Qur'an ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Abbas, perhatikanlah ayat itu. Karena setelah ayat itu 2 kemungkinan, kalau bukan perintah, larangan. Coba para hafiz kita.
Berapa ya ayyuha di dalam Al-Quran? Huruf ya itu harfun nida, itu sekitar sebanyak 150 kali dalam Quran. Ayyuha itu sekitar 310 kali dalam Al-Quran. Alladzina itu sekitar 1080 kali dalam Quran. Dan seluruh kata-kata itu kalau berhubungan dengan amanu pasti perintah, kalau bukan larangan. Coba cek. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras, Allah mulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Di saat Allah Subhanahu wa taala, ini masa politik ini, di saat Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa perpecahan, menggunjing, kemudian menggibah, kemudian mengikuti orang, maksudnya tajassus, itu perbuatan-perbuatan yang jelek, tinggalkanlah. Allah mulai dengan ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann. Di saat Allah bercerita tentang ibadah Ramadan pun Allah mulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Limadza? Kenapa itu? Jawabannya salah satunya adalah karena orang yang beriman itu ada irtibat baina qalbihi wa rabbih. Karena orang yang beriman itu ada kaitan yang sangat erat antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan qulubul insan baina yadayir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hatinya manusia itu di dalam genggaman Allah. Dia bisa bolak-balikkan sesuai dengan keinginan Allah. Oleh karena itu kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, maka tetapkanlah hati kami dalam taat kepadamu ya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mencela manusia yang hari ini mungkin tidak sama dengan kita taatnya. Jangan pernah mencela orang yang mungkin hari ini masih di jalanan sana. Jangan pernah mencela orang yang mungkin hari-harinya dalam maksiat. Siapa tahu hatinya dibolak-balik oleh Allah. Dia yang tadinya tidak taat menjadi taat, dan kita yang mulai taat berubah menjadi tidak taat. Nauzubillah summa nauz. Bukankah itu diperingatkan oleh sang bagi dan nabi bahwa ada orang jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, pada akhirnya dia masuk neraka. Tidakkah kita pernah mendengar Nabi berkata, ada orang jarak dia dengan neraka hanya sejengkal, akhirnya dia masuk surga. Kenapa? Qulubul insan yuqallibuhu Allah kaifa yasha. Hatinya manusia itu akan dibolak-balikkan oleh pemilik hati sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para antropolog di barat itu bahwa agama itu adalah misi langit, tapi misi langit itu ditancapkan di dalam hati manusia, dan agama itu terpusat di dalam hati. Sehingga kalau kita bicara hubbullah, hubbur rasul, cinta Allah, cinta Rasul, cinta itu mencintai, itu kata kerja. Tapi cinta bukan kata benda, tapi cinta itu adalah kata hati. Maka tatkala orang kemudian dia jauh dari hatinya itu Allah, maka dikemungkinkan tidak mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, yang kedua Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hati inilah yang menjadi mahallu nazr rahman, pusat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentukmu, Allah tidak melihat rupamu, yang lihat oleh adalah hatimu. Maka hati orang yang beriman insya Allah mudah untuk melaksanakan ibadah. Dan Ramadan adalah terpaan iman. Sehingga dalam hadis Nabi SAW ada dua hadis yang selalu disampaikan oleh penceramah Ramadan. Yang pertama adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Riwayat lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cuma bedanya koma dengan soma aja, Pak. Mannya sama, semuanya sama.
Ya cuma beda satunya koma, satunya soma. Ujung-ujungnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Koma itu ibadah malam, soma ibadah siang. Artinya 24 dalam bulan Ramadan baik siang atau maupun malam kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ujungnya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab pendakian spiritual, sebelum orang menanjak kepada Allah, pintu pertamanya adalah taubat, inabah, dan Ramadan adalah pintu taubat itu dibuka oleh Allah Jalla Jalaluhu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.